Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil malaikati wal insi wal jinni ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, bersumber daripada Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa ajar Nabi? Kita dengarkan hadisnya ya, kita baca, kita perhatikan. Salasatun uqsima alaihinna. 3 perkara yang mana aku bersumpah atasnya. Jadi ada 3 perkara Nabi bersumpah dengannya. Wa uhadditsukum haditsan fahfazuha. Dan aku akan menyampaikan hadis kepada kalian, maka hafalkanlah hadis ini, jagalah hadis ini. Nah, kita dengarkan nasihat Nabi. Apa ajar Nabi? Qala, beliau bersabda, ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin walau zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Nah, kata Nabi, harta seorang hamba tidak akan pernah berkurang dengan sebab sedekah. Jadi kalau kita bersedekah itu gak pernah berkurang. Artinya orang yang rajin sedekah itu gak pernah jadi miskin gara-gara rajin sedekah. Dan sebenarnya kita dianjurkan untuk bersedekah, baik sedekah rutinan ataupun sedekah dadakan. Sedekah rutinan itu umpama kita sehari bisanya berapa? 5.000 umpama, atau 10.000 umpama setiap hari itu. Jangan lupa untuk bersedekah setiap hari. Nah, nggak bisa sedekah harta, mungkin ada sedekah makanan atau apa begitu yang bermanfaat lah sedekah. Sedekah rutinan seberapa mampu kita. Dan juga kalau bisa ditambah sedekah dadakan. Sedekah dadakan ini umpama ya ada orang minta bantuan, kita bisa membantu, bantulah dia. Ya, ada orang datang, ya panitia sumbangan, panitia pembangunan masjid atau panitia apa namanya, maulidan, walaupun sudah habis maulidan ya, datang, kita sumbangan, beri sumbangan tadi. Ini namanya sedekah dadakan. Belajar setiap hari kita untuk bersedekah semampu kita. Semakin banyak semakin baik. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang ada di kantong, maka Allah akan berikan dari yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi sedekah itu penting setiap hari. Dan ingat, tidak pernah orang miskin gara-gara sedekah. Makin banyak sedekah makin baik. Dulu ada nih ya cerita orang kaya banget. Dia sudah mengeluarkan hartanya tadi, bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, sumbang sana, sumbang sini.
kaya banget, tapi hartanya nggak habis-habis. Datang lagi, usahanya maju, dan dia nggak bisa nutup usahanya. Kenapa? Karena kalau dia nutup usaha, orang-orang pelanggannya pada ngamuk semua, karena orang perlu dengan dia. Tapi dia nggak tenang, bukan nggak tenang apanya, maksudnya dia kepingin bisa belajar mengaji, duduk begitu, ya belajar, mendengarkan ceramah, cuman nggak bisa tenang dia. Kenapa? Karena orang datang terus memerlukan bantuan dia. Tapi orangnya nggak pernah pelit. Sholat tetap sholat, puasa tetap puasa. Tapi uangnya banyak, keluar terus. Tapi anehnya nggak pernah habis. Dikeluarkan, datang lagi, dikeluarkan, datang lagi. Sampai akhirnya suatu hari dia sudah mulai bosan dengan kehidupan kaya ini. Ini kan aneh nih ya, orang kaya kepingin miskin. Biasanya kan di mana-mana orang kepingin kaya, dia kepingin miskin supaya bisa tenang hidupnya nih. Nah, nggak lagi dikejar-kejar orang. Ya. Datanglah dia kepada seorang guru. Kepada seorang guru, kemudian dia tanya, guru, kira-kira ada nggak caranya supaya saya jadi miskin, kata dia. Kata gurunya, aneh kamu, di mana mau orang kepingin kaya kamu mau jadi miskin. Iya, katanya, saya bosan jadi orang kaya. Saya mau tenang ibadah, saya mau tenang belajar, saya ingin hadir di majelis taklim. Sekarang nggak bisa, saya dikejar-kejar orang terus karena orang perlu dengan saya. Dan harta saya ini saya sudah berikan ke sana, saya berikan ke situ, bagi sana, bagi situ, nggak habis-habis, datang lagi. Ada nggak caranya supaya jadi miskin? Kata gurunya, gini aja dah. Besok kan tuh hari Jumat. Nah, biasanya raja itu sholat Jumat di masjid itu. Kamu juga ikut hadir sholat Jumat di situ. Nanti selesai sholat Jumat, pukul kepala raja. Kepala raja kamu pukul. Nanti kamu ditangkap sama askarnya, sama ajudannya. Di penjara sudah kamu, enak sudah. Kalau di penjara nggak lagi dikejar-kejar orang, sudah tenang kamu beribadah di penjara. Kata dia, oh iya masuk akal juga ya, katanya. Ringkas kata, hari Jumat salatlah si orang kaya ini dekat raja. Selesai salat Jumat, si raja ini mau pakai mahkota. Ketika raja tadi mau pakai mahkota, bener nih si orang kaya ini langsung nempelin kepalanya si raja tadi, lupa begitu. Mahkotanya si raja ini pun jatuh tergelinding. Ajudannya si raja ini, askarnya, tentara-tentaranya marah mau nangkap si orang kaya ini. Kata si raja, jangan ditangkap, jangan dipukul. Kata ajudannya, kenapa raja? Dia telah memukul kepalamu. Kata raja, enggak, justru dia telah menyelamatkan aku. Kata ajudannya, bagaimana maksudnya raja? Coba kamu lihat, kata raja, dalam mahkota itu ada apa? Ketika dilihat dalam mahkota itu ada 2 ekor kalajengking. Nah, kalau bahasa kita topi itu ada kalajengkingnya. Coba kata raja, kalau seandainya dia nggak mukul aku, bakalan mati aku digigit kalajengking itu, katanya. Sudah, jangan ditangkap, berikan dia harta. Jadi miskin lagi. Akhirnya apa? Nggak jadi ditangkap, malah datang emas, perak. Kalau zaman sekarang kan duit berlipat-lipat, apa semuanya miliaran dikasih. Daripada mati raja. Datang akhirnya ke gurunya lagi, dia bilang, guru, ada apa? Kata gurunya. Nggak jadi miskin guru, malahan saya dapat banyak duit lagi. Nggak jadi miskin. Kata gurunya, itulah takdirmu. Karena Allah mentakdirkan menjadi orang kaya, dan berikanlah harta itu kepada orang lain. Karena ibarat kata, harta orang lain itu ada di dalam tangan, dalam genggamanmu. Jadi kamu tugasnya membagi-bagi saja. Syukuri apa yang ada. Bagikan semua harta itu. Kata murid tadi, ya saya akan bagikan guru. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi. Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Enggak bakalan miskin orang yang rajin sedekah itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, dan tidaklah seorang hamba yang dizalimi dengan kezaliman lalu dia bersabar atasnya, maka Allah akan menambahkan kepadanya kemuliaan.
Nah, dizolimin apa saja orang zalim sama kita. Kita tidak usah balas, diam aja sudah, mau bagaimana lagi. Dizolimin harta, ya kita ditipu, kita punya harta, ya jual beli kita ditipu. Nah, dan sekali dua kali banyak orang menipu ini. Mungkin pengalaman kita masing-masing pernah kita ditipu harta. Kami pribadi aja banyak banget ditipu orang. Ratusan juta ada sudah mungkin kena tipu ini. Ya mau bagaimana lagi? Atau apa? Kita punya diri dizalimin orang. Ya, umpama naudzubillah min dzalik, nasallallahu ada orang yang begal lah, inilah itu. Mau bagaimana lagi? Atau kehormatan kita difitnah, dijelek-jelekin orang. Orang memberikan kabar tidak benar, dibolak-balikan fakta. Ya. Orang-orang ini kan cuma mendengar sebelah telinga. Padahal kan Allah memberikan dua telinga. Maksudnya kalau mendengar sesuatu itu pakailah dua telinga. Tapi masyarakat terkadang nggak mau itu. Mereka cuma mendengar sebelah telinga. Akhirnya apa? Termakan isu. Kita tidak pernah melakukan itu umpama disebarkan berita bohong tadi. Orang-orang yang mendengar termakan berita bohong tadi. Terfitnahlah kita, dijelek-jelekanlah kita. Mau bagaimana lagi? Mau ngelawan? Bagaimana? Berdiam saja. Tapi ingat, siapa yang bersabar, kata Nabi tadi ya, sabara alaiha, dia bersabar atas kezaliman orang kepadanya. Illa zadahullah izzan, niscaya Allah akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Allah akan berikan dia kemuliaan, entah kemuliaan dari harta lah, kemudian mungkin dia dapat rezeki dari sana lah, dari sini lah, banyak itu. Tidak sekali dua kali, tapi ingatin sabar, jangan dilawan, diamkan sajalah. Nah, toh hilang sendiri nanti kezaliman itu. Nah kemudian jar Nabi yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta, ya, minta-minta, kecuali Allah akan membukakan pintunya kemiskinan. Nah, minta sana, minta sini. Ini minta pribadi nih ya. Nah, itu orang-orang yang minta-minta tuh enggak bakalan kaya dia. Nah, orang pengemis itu enggak bisa kaya dia. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, orang yang pengemis seperti itu di akhirat nanti dia enggak punya daging. Artinya mukanya dagingnya enggak ada. Kenapa? Karena malu. Malu dia meminta-minta. Orang yang meminta-minta itu kan karena enggak ada malu. Dia nggak punya malu, akhirnya dia minta-minta tadi. Kalau dia punya rasa malu, nggak bakalan dia minta. Nah ini minta urusan pribadi, padahal dia punya, padahal dia ada. Lain kalau seandainya orang nggak punya, orang miskin dan sebagainya. Kalau memang dia perlu, nggak ada masalah. Dia datang kepada orang kaya, perlu minta uang, perlu makan, perlu minum, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau seandainya dia sudah punya, tapi karena tidak puas dengan itu, kepingin nambah lagi, nah, ini bahaya. Itu ya. Coba lihat yang kita lihat di TV itu ya, orang minta-minta kan itu ada ininya, ada apa namanya itu, ada yang mengkoordinir. Ada bosnya, kumpulkan setoran uang itu kepada bosnya. Tapi pernah nggak jadi orang kaya? Nah, jiwanya akan miskin terus. Dia akan selalu miskin dan terus miskin. Nah, jadi orang yang suka meminta-minta, maka Allah akan bukakan pintunya, akan Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Jiwanya akan jadi miskin karena dia suka meminta-minta. Ya, nah itu dulu.
Lain kalau seandainya kita meminta untuk sumbangan pembangunan masjid kan, apa namanya ini, apa bahasa kitanya, bendahara ya, cari donatur itu untuk kerjasama. Diumumkan masjid kita perlu sejadah, masjid kita perlu pelebaran jalan, pelebaran halaman, sumbangan kita diumumkan, tidak apa-apa seperti itu. Ya. Yang panitia pembangunan meminta, itu tidak masalah. Yang tidak boleh kalau untuk keperluan pribadi, kecuali kalau memang dia miskin atau dia memang berhak untuk dapat zakat, tidak apa-apa. Kalau ada orang berhak untuk dapat zakat, boleh dia minta. Datang ke panitia zakat, Pak, saya miskin. Kamu benar miskin? Iya, Pak. Kamu RT mana? RT sini, Pak. Tapi kenapa namamu nggak ada di RT? RT-nya marah dengan saya, Pak. Ada selek. Ya. Ada dulu orang lapor dengan saya, dia bilang ke saya seumur umur di sini nggak pernah dapat daging kurban katanya, nggak pernah dapat daging kurban. Kenapa? Karena dia selek dengan RT-nya. Jadi RT-nya ini nakal juga, siapa yang senang dia tulis itu, siapa warganya yang nggak senang biar miskin gak ditulisnya. Jadi seumur umur nggak pernah dapat itu. Tapi biarkan sajalah katanya. Nah, pengurus masjid tahu ini orang miskin, dikasih, sudahlah, dikasih langsung. La ilaha illallah. Nanti 3 pertama ya. Kemudian selanjutnya wa uhadditsukum hadisan fahfadhuha. Kemudian Nabi, aku akan berikan lagi menyampaikan satu hadis ini, fahfadhuha, jaga hadis ini. Apa jar Nabi? Innamad dunya di arba'ati nafarin. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amalin fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawaun. Wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman yahbitu fi malihi bi ghairi ilmin wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fihi haqqa fahada bi akhbathil manazil wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulani fahuwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawaun. Coba lihat ya. Jar Nabi, sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 orang. Dunia ini ya, dimiliki dari 4 golongan orang ini. Yang pertama, jar Nabi, ada seorang hamba yang Allah berikan karunia harta kepadanya dan juga Allah berikan ilmu yang baik. Sugi, alim pulang, jangan kita nih. Sugi, alim lagi. Ya, kayak guru sekumpul, orangnya sugih, alim lagi. Ya kada. Lalu dia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya bukan malah lari dari Allah, makin bertakwa. Dia nyumbang sana, dia nyumbang sini. Lihat kisahnya guru sekumpul itu. Kalau dia bersedekah bukan lagi main 100 200, main miliaran. Nyumbang orang tuh ngasih orang tuh miliaran. Nah ya, dia bertakwa kepada Allah, menjalani hubungan silaturahim, menjalin hubungan rahim kepadanya, dan mengetahui Allah
dan mengetahui haknya Allah padanya. Jadi semuanya baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Sudah alim, sugih lagi. Masya Allah. Kalau alim tuh sugih, alim sugih, orangnya nggak pemalas, nggak pelit. Ya, bikin pengajian bukan minta sumbangan, malah dia yang nyumbang, ngasih sana, ngasih sini. Ya, subhanallah. Apa kata Nabi? Orang yang seperti ini adalah seorang hamba yang kedudukannya paling baik. Sempurna sudah. Mana sugih, mana alim, mana orangnya dermawan. Banyak orang alim seperti itu ya. Mana kaya, mana sugih. Dan kata Nabi, ini adalah sebaik-baik hamba. Pokoknya beruntunglah dunia akhiratnya ya. Kemudian yang kedua kata Rasul, ada seorang hamba yang Allah berikan ilmu, tapi dia miskin. Ada guru, ya kan? Tapi miskin. Arti miskin ini ya nggak kayak guru yang lain. Dia kasihan aja. Kadang ceramah itu pakai sepeda butut, sepeda yang lama itu, Vespa lama. Kalau di Banjar itu kadang ceramah pakai sepeda apa aja? Sepeda engkol. Sepeda ontel. Nah, kadang jalan kaki kehujanan apa begitu. Tapi dia Allah berikan ilmu, orangnya alim. Nah, ngerti ilmu, tapi ya kalah di harta aja. Dan dia mempunyai niat yang benar. Dia mempunyai niat yang benar. Kata dia, seandainya aku mempunyai harta, niscaya aku akan melakukan juga apa yang dilakukan oleh orang itu, orang yang pertama tadi. Ya, aku juga kalau punya harta, hendak juga membari-bari ke sana mau ke sini. Aku kalau berisi duit juga, kepingin juga bangun pesantren, kepingin juga bangun madrasah, kepingin juga bangun masjid. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Ingin hati memeluk gunung, tapi apa daya, tangan tak sampai. Tapi niatnya ada nih, kepingin seperti orang yang punya harta tadi, yang suka nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Apa ajar Nabi? Maka orang yang kedua ini Allah akan berikan pahala dari niatnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang pertama. Walaupun orang kedua ini nggak pernah nyumbang karena nggak ada harta, maka ketika orang yang pertama tadi yang alim lagi sugih menyumbang, orang yang kedua ini sama pahalanya dapat seperti itu. Kenapa? Karena dia berandai-andai kalau dia kaya juga ingin bersedekah. Nah, kita-kita ini yang miskin-miskin ini banyakin begitu. Aku kalau anak banyak duit, anak juga bangun masjid. Aku kalau punya duit kepingin juga ngasih orang-orang yang di kanan kiri ini. Nah, itu tuh niat seperti itu tuh. Yang baik-baik niatnya itu. Jadi ketika kita niat seperti itu, walaupun kada berisi harta, kita sama dengan orang kaya yang menyumbang masjid tadi. Pahamlah kira-kira niat yang baik. Kelompok yang ketiga ajar Nabi, ada seorang hamba diberikan Allah harta sugih, tapi nggak diberikan ilmu. Sugih aja tapi nggak ada ilmunya. Lalu apa? Harta tadi dia gunakan bukan bertakwa kepada Allah. Dia hura-hura dengan harta ini, bawa ke diskotik, beli ini beli itu, main judi, main apa lagi? Orang sekarang main slot kapan itu yang itu yang lagi banyak penipuan di apa di ya main apa slot apa isinya tuh. Nggak paham juga. Saya ngeliatnya pusing, kata apa gitu kata saya. Main judi online, apa kan itu. Duitnya dihabiskan ke situ. Diskotik, kemudian main perempuan, judi, mabok, habis duitnya ke situ-situ tuh. Ke jalan sana, ke jalan sini. Bu umrah nggak bisa, naik haji nggak bisa, bu umrah nggak bisa. Tapi jalannya kemana? Ke Amerika,
ke Australia, ke Jepang, naik kapal pesiar, ke Bali, ngambur-ngambur duit. Makanya duit itu dihambur-hambur aja. Allah berikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Karena tidak diberikan ilmu, hartanya dibawa untuk berbuat maksiat. Bukan dekat kepada Allah, tapi dia jauh hubungannya kepada Allah. Dan tidak mengetahui hak Allah. Zakat nggak mau, bersedekah nggak mau. Memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan makhluk Allah Ta'ala. Tapi sugih aja Pak. Tapi sugihnya ini sugih kata bahasa kita istidraj. Apa itu istidraj? Diberikan harta tapi bukan dekat dengan Allah, melainkan tambah jauh. Nah, ini istidraj namanya. Kayak Qarun, kayak Firaun. Kan ada orang seperti itu tuh. Semakin kada sholat semakin sugih. Terkenal lagi, jadi pejabat lagi. Korupsi miliar-miliar, ditangkap paling-paling cuma berapa bulan keluar sudah. Nah, lepas nanti beberapa tahun nyalon lagi, menang lagi dia. Ada nggak seperti itu manusia? Ada. Ini kayak Firaun, kayak Namrud, kayak Qarun, udah punya ilmu. Apa kata Allah? Maka kata kejar Nabi, inilah seorang hamba yang mendapatkan kedudukan yang buruk alias rendah hina, punya harta tapi maksiat, dia mendapatkan kedudukan terburuk di sisi Allah. Nah kemudian yang terakhir, ini parah lagi nih yang terakhir nih. Jadi Nabi ada seorang hamba sugih kada, alim kada. Orangnya sudah miskin nih. Sudah miskin. Kemudian bodoh dengan ilmu. Hidup lagi. Sudah miskin, gak punya ilmu. Lalu dia berandai-andai dengan apa? Aku kalau sugih juga, aku hendak berjalan-jalan juga ke Bali. Aku kalau bisa duit mau bawa ke diskotik. Aku bisa duit hendak ke hendak naik kapal pesiar ke Jepang kemana. Kada terpikir untuk berhaji, untuk berumrah, kada terpikir. Kada pernah terpikir dalam otaknya ingin berkurban. Tidak pernah terpikir kalau punya duit ingin punya bangun masjid, bangun tuh orang fakir miskin. Nggak ada. Dia di otaknya kalau bisa duit hendak berhura-hura. Kenapa dia berhura? Hendak mencontoh orang ketiga tadi itu nah. Ya, nukar ini, nukar itu, berjalan sana, berjalan bahan berduit. Apa ajar Nabi? Maka orang yang seperti ini, orang yang keempat adalah orang yang betul-betul kacau sekali. Orang yang betul-betul dilaknat sama Allah. Jar Nabi apa? Dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang sugih tadi tapi nggak punya ilmu. Kalau yang ketiga kan nyaman, lumayan ada duitnya. Ini sudah kada dapat duit. Alim kada, sugih kada, tapi bercita-cita hendak berbuat maksiat. Maka jar Nabi dengan niatnya yang jelek tadi, maka dia sama seperti orang yang ketiga. Ketika orang yang ketiga tadi berzina dengan duit yang dia dapat, si orang keempat ini bercita-cita kalau dia dapat duit hendak berzina juga seperti orang ketiga. Yang orang ketiga berzina dapat dosa, yang orang keempat ini kada berzina tapi dosanya dapat. Kada berzina tapi dosanya dapat. Orang yang ketiga tadi ke diskotik, mabur duit, narkoba, mabok-mabokan dan sebagainya. Dengan duitnya dia. Yang keempat ini kada bisa duit tapi niatnya hendak seperti itu. Sama. Tapi yang keempat ini dapat dosa sama dengan orang yang ketiga. Kan rugi tuh. Ya tadi sudah miskin, kada berilmu lagi, sugih kada, alim kada. Ini namanya hintalu tambuk nih. Jar orang Banjar hintalu tambuk. Tak ada bisa diapa-apain sudah orang seperti ini. Tapi ada orang seperti itu. Jar Nabi, orang seperti itu ada hidup di dunia ini. Kenapa? Karena kebodohan dia. Tidak punya ilmu, nggak punya harta. Na'udzubillahi min dzalik.
La ilaha illallah. Baik, seperti itu dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Insyaallah nanti kami akan berangkat umrah kembali membawa jamaah di tanggal 25 November. Ada sebulan lagi ya. Ada kurang lebih lah. Jadi 25 November insyaallah kami berangkat lagi bersama rombongan. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berumrah di bulan November atau Desember atau Januari Februari 2025. Nah, besok pendaftaran ditutup, harganya 28 juta. Ya, besok terakhir pendaftaran harga 28 juta. Kalau besok tidak mendaftar, maka harga umrahnya November, Oktober, Desember, Januari dan Februari akan menaik lagi. Jadi siapa yang kepingin berangkat daftar dulu. Yang penting daftar ngikat harga 1 juta atau 2 juta. Ya, siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah. Terakhir nanti kita berangkat di bulan Sya'ban. Ya, setiap bulan ada keberangkatan. Insyaallah seperti itu. Baik, kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.